Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma salafus salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawlilahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu bidini, hasbiyallahu bima amani, hasbiyallahu liman ba'aliyya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu 'indal maut, hasbiyallahu 'inda su'ali bil qabri, hasbiyallahu 'indal mizan, hasbiyallahu 'indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illa hu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Ini amplop untuk acara 3 minggu lagi perkiraan di pesantren Arba Mustamir. Seperti biasa, doa tolak bala dan doa kirim arwah haul para guru. Bagi jamaah yang mengirim doa dipersilahkan. Insya Allah penceramahnya dari Jawa Tengah, Kiai Syafaq Zain sama Kiai Habib Muhammad. Tiap tahun memang Habib Muhammad langganannya. Tapi ketambahan dari Jawa Tengah. Bagi jamaah mungkin ada yang mau akikah boleh titip ya, karena biasanya setiap acara itu mesti motong sapi sama kambing. Kambingnya untuk para kiai, para habaib. Yang akikah dibelikan sapi itu dari 7 ekor kambing. Kita belikan sapi, terus nambah nanti. Biasanya memang kurang kalau 1 sapi itu, pasti ada tambah daging lagi. Moga-moga kita bisa
andil di dalamnya supaya dapat berkah semuanya gitu. Jadi tanggal 3 diajak keluarganya sama-sama kita bareng-bareng zikir dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tarakal 'abdu du'a lil walidain, jikalau ada seorang hamba meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai kita ini tidak doakan orang tua. Terus doanya kapan? Semampu kita, sekuat kita. Ya, karena kita ini tidak akan mampu membayar kebaikan orang tua kita, walaupun bumi ini berupa emas dan perak, kita serahkan. Karena apa? Kalau dia masuk surga, itu gara-garanya ada orang tua pian. Pian dapat nikmat karena orang tua. Jadi awalnya orang tua itu. Jadi selamanya, makanya ketika ada orang itu dia merasa berbuat baik kepada orang tuanya, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, li walidah, ulun ini punya ibu, anfiku alaiha, ulun ini sudah membiayainya, ulun berikan makan, ulun jamin duitnya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, semuanya udah ya Rasulullah. Ibarat mama ini sudah PNS lah, sudah pensiun lah, tinggal terima duit doang. Seperti kita dulu waktu kecil, terima aja, tak pernah kerja, duit ada, siapa yang nyarikan? Mama. Cuma ya Rasulullah, mama ulun ini kalau berpandir suka nyakitin hati lah. Mama ini kalau berpandir ter gitu, sakit hati ini. Kaifa asna, gimana ulun melakukan kepada mama ini, gimana? Ujar Nabi, buliki kamu adi hakoha, kau layanin mama. Apa kewajiban anak? Ada 10. Kewajiban kita kepada mama 10. Kalau kita makan, kasih dulu makan mama kita. Kalau kita berbaju, kasih dulu mama kita. Kalau kita minum, kasih dulu mama kita. Anak laki ini ya, terutama anak laki-laki. Anak laki-laki, selamanya anak laki-laki ini nanggung orang tuanya sampai mati. Nah, anak laki-laki terutama. Ya. Kalau kita doa, kita doakan. Kalau kita punya kendaraan, kalau bisa orang tua kita dulu kita kasih kendaraan. Kemudian kalau sakit kita obatkan. Ya, kalau orang tua sakit kita obatkan. Kalau kita memiliki rumah, kita rumahkan. Tiba-tiba anak ini mengatakan,
Baik ya Rasulullah. Setelah 3 bulan kada tahan. Makanya maaf, kadang-kadang maaflah pian ini nah ibu-ibu ini nah kadang-kadang tinggal di rumah anak kadang-kadang tidak ada yang tidak cocok, apalagi anak sudah punya istri, kadang berkelahi dengan menantu. Maka beruntung banget laki kalau dikasih Allah istri yang menolong dia bakti sama orang tua. Ya, Allah ngasih istri yang nolong dia bakti sama orang tua. Lupa dia ngirimin orang tuanya, diingatkan, Mas udah ngirim belum sama mama? Mama siapa? Mamanya si laki, bukan mamanya perempuan. Ya lupa aku duitnya kurang. Coba tak lihat di dompet saya adalah sisa belanjaan. Ada mas, ini mas, kirimlah kasih ke mama pian. Ya Allah, itu surga. Laki-laki yang punya kayak gitu, sebab kebanyakan laki-laki itu takut lawan bini sama polda, polisi dapur. Nah, kalau ada bini yang nolong, masya Allah, masya Allah. Jadi anak ini begitu di rumah, mamanya tetap aja rame, suaranya tidak tahan dia, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak tahan, mama ulna suaranya gini-gini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah marah. Rasulullah itu tidak gampang marah, tapi kalau haknya Allah, apalagi ini masalah orang tua, Nabi langsung marah. Wallahi, kata Nabi, demi Allah naik, lau gontok Allah, maka seandainya dagingmu itu nak, jangan cuma sekedar ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih duit, seandainya badanmu itu dicincang-cincang lagi, disayat-sayat lagi, daging ditaruh di tempat, tulang ditaruh di tempat, rambut ditaruh di tempat, maaf kalau agak jorok, tahinya juga ditaruh di tempat, dimakan lagi oleh mama kita, dimasukkan ke dalam perutnya lagi, seluruh badanmu dikembalikan ke dalam perutnya, kamu belum bisa bayar baktimu sama ibumu walaupun seperempatnya aja. Seandainya bumi ini berupa emas dan bumi ini berupa merah, kemudian kau hadiahkan kepada ibumu, nimai ampun ulun, seluruh bumi ini berupa emas dan perak dihabiskan oleh ibumu, kamu belum membayar baktimu seperempatnya aja belum. Ini baktinya. Apalagi, makanya kalau ada ibu, kalau ditanya, dokter pun kalau ditanya ada enggak yang lebih sakit dari melahirkan, tanya itu dokter. Dokter itu mengatakan orang melahirkan itu mengejar, itu sakitnya kayak ada tulang gini dipukul, patah, ada 14 patahan, sampai 14 patahan. Itu sakitnya ibu kita mengejar sekali mengejar. Gini, bayangkan lubang yang segini, lubangnya cuma segini aja, mengeluarkan kayak gini. Pernah keluar enggak ini? Pernah. Dari mana? Dari lubang dari sini.
Makanya Uwais Al-Qarani beliau menggendong ibunya 1119 kilo. 1119 kilo digendongnya sama Uwais Al-Qarani. Ketika dia tanya, sudah baktikah aku kepada ibuku? Maka beliau mengatakan, belum. Kamu cuman berbuat baik. Wala bitalqatin wahidah, bahkan kamu belum bisa membayar baktimu kepada ibumu walaupun sekali mengejar. Coba bayangkan 1119 kilo ibu kita menggendong Uwais Al-Qarani 1119 kilo digendongnya ibunya dari kota Yaman ke kota Mekah. Ketika ditanya, udah bakti kamu sama makku ini? Dijawab, qala belum. Bal ahsanta, kamu cuma baik aja sama ibumu. Kau mau gendong ibumu, ibumu juga gendong kau waktu kecil, bahkan bertahun-tahun. Bal ahsantaha, kau cuma berbuat baik aja. Wala bitalqatin wahidah, kau gendong ibumu 1100 kilo, belum cukup untuk membayar ketika ibumu kakinya diangkat, kemudian ibumu berteriak mengejar tanpa ada yang mendorong. Nih, maaflah ibu-ibu, ibu waktu melahirkan dulu biasa bernapas kita itu dengan apa? Dengan hidung. Tapi waktu melahirkan kita, ibu kita disuruh napas dengan mulut. Ibu tarik napas dalam-dalam, hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Begitu ditahan, keluarnya lewat sini, bukan lagi, dan itu mendorong kita supaya keluar. Tidak dengan tangan gini, tapi dengan napas. Dan itu akibatnya apa? Kematian. Kalau sudah tidak napas, Bu, makanya kalau sudah tidak napas, ibu tahan pula, ibu ambil napas, tahan, ibu tahan, jangan sampai tidak sadar, Bu, maaflah, sampai tidak sadar, terus ini udah, bayi tidak bisa keluar, orang tua akan meninggal, anak akan meninggal. Kenapa saya bisa ngomong ini? Karena anak saya 8, saya ada di sampingnya. Bagaimana dokter menyuruh, bagaimana bidan menyuruh. Saya tahu semuanya cara melahirkan ketika proses melahirkan. Karena saya di samping. Ibu tahan nafas, Bu, tarik nafas dalam-dalam pula. Ibu pintar, ibu pintar. Pintar apanya? Ibu hebat, ibu disemangatin. Taulah sampai hanya untuk penyemangat supaya pintar mengeluarkan. Itu pada ibu saya tidak kuat, ibu hebat, kuat ibu pasti. Datang, Bu, hebat, ibu hebat. Begitu, lemas langsung. Tapi bayi keluar, terbayang. Sekali mengejar ibu kita, itu sakitnya luar biasa. Maka kadang-kadang ada yang mengejar sampai 100 kali tidak keluar-keluar. Dokter menawarkan disesar, Bu, ya? Tidak, saya ingin normal. Tahu nggak sampai? Seorang wanita paling bangga kalau dia mengeluarkan anaknya dari rahimnya. Makanya selamanya kita tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita selamanya. Maka cukup dengan doa. Bagaimana cara mengangkatkannya? Ya Rabb,
hanya Engkau yang mampu membalas kebaikan orang tua. Allah yang tahu bagaimana cara membalas kebaikan orang tua. Maka jangan tinggalkan doa. Mulai kapan? Bangun tidur itu Nabi yang doakan. Bangun tidur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang ketika bangun tidur dia bersyahadat, dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Walau kana misla zabadil bahri, walaupun dosanya sehitungan bumi di lautan, diampuni. Pagi-pagi dia bersyahadat, kemudian membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mampu baca tasbih 33, alhamdulillah 33, takbir 33. Demikian pula kalau mau tidur, selesai berselawat kepada Nabi Muhammad, kemudian angkat tangan, ya Allah, kita mendoakan orang tua kita. Ya Allah, ampunkan dosa orang tua hamba, sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana beliau menyayangi kami waktu cinta, lemah lembut kepada keduanya di kala usia senjanya, di mana ketika orang tua kami mulai lemah tenaganya, sebagaimana dulu beliau lemah lembut kepada kami di waktu lemahnya kami, di waktu bayi. Kita tidak bisa apa-apa, dibolak-balik oleh ibu kita, ditengkurapkan, dipupurin, dikasih minyak kayu putih, kita cuma modal diam, kita langsung berbaju. Demikian pula kadang ada orang tua kita yang sudah tidak bisa apa-apa, kadang terkena stroke, persis kayak bayi, dilepas pampers dia, maka lemah lembut kepadanya sebagaimana dulu beliau lemah lembut kepada kami. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayangmu, pandang mereka dengan pandangan ampunanmu, pandang mereka dengan pandangan keridhoanmu. Ya, kalau seorang hamba sudah mau mendoakan orang tuanya, kalau di sini hadisnya anak yang tidak mau doa orang tua. Kalau ada seorang anak yang meninggalkan mendoakan orang tua, fa innahu yanqati'u anhu rizq, maka rezekinya akan diputus oleh Allah. Ini rezeki khos. Tahu sampai rezeki khos? Rezeki khos itu rezeki setelah umum. Kalau umum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua Allah kasih. Yang nyembah Allah dikasih, yang tidak nyembah Allah juga dikasih. Yang Islam dikasih, yang kafir juga dikasih. Tapi kalau khos itu beda lagi. Ibaratnya orang itu dikasih kelapa, dikasih juga santannya. Orang-orang kan kadang-kadang bikin wadah, kelapanya dipakai, cuma santannya kadada. Untuk apalagi dadar gulung sudah diperas ini, kasih gula merah, ada nyaman lah ya, yang nyaman yang ada santan tua kelapanya
atau muda tidak diperas kasih gula, ada rasa kelapanya, ada rasa santannya, ada rasa gulanya. Ya, Rasul khas apa yang harus diantaranya semakin pian diberikan oleh Allah rezeki, pian semakin tumakninah ibadah, tambah enak, tambah kaya, tambah ranah hidupnya, tenang rumah tangganya, tumakninah ibadahnya, ke masjid rancang, pengajian ikut, walaupun sibuk tidak menutup kesibukannya. Ulun punya pernah ini sendiri meninggal, masya Allah, punya air wudhu meninggalnya. Kenal ulun pondok ulun itu semua pondok, mulai ingat ulun, mulai bangun pondok, semua pondok ulun hari ini lantainya itu beliau yang belikan. Kalau ngasih duit bukan ini duitnya Pak Ustaz, ada mau diapakan pondok keramiknya Pak Ustaz. Nanti ulun susul biar ke rumah. Ini Pak Haji datang ke rumah bawa mobil sendiri. Ulun dulu punya mobil, beliau memborong ya kita ke tuku keramik Pak Ustaz. Nggih Pak Haji, yang mana kira-kira Pak Ustaz? Butuhnya berapa? Yang ini aja Pak Haji, jangan mahal-mahal. Tidak apa-apa, tidak usah mahal-mahal, kita dikasih, masa milih yang mahal ya. Kalau ada yang harga 400, ada yang 150, ada yang 100, pilihlah murah-murah yang 100 ya. Kalau jangan pilih yang 450 satu dosnya, katanya beliau. Jangan, ini terkemurahan Ustaz. Terus ambil tengah aja. Oh gitu Kak Haji. Nggih, ambil tengah, berapa perlunya, nanti kirimnya beliau yang bayarin. Ngasihnya masya Allah, hormat. Kita yang disuruh milih, kita yang diantarkan. Saya tak punya mobil, beliau yang jemputin. Kemarin meninggalnya, dah sakit habis telepon Pak Ustaz, malam ini biarlah mau bacaan. Tinggi Haji, belum di rumah sakit tapi sehat sudah Pak Ustaz. Pulang habis wudhu mau sholat meninggal. Masya Allah. Ya, itu saya ngambil pelajaran sama beliau. Saya ini dulunya ngaji, beliau ngaji sama saya, tapi saya ngambil ilmu dari beliau juga. Apa? Kalau sudah selesai mengaji, kerja pagi sampai sore, jam 5 pulang, ada orang bawa kerjaan proyek, nawari, Pak Haji ini bisa apa ya? Saya pas lagi di situ lagi, Mas, maaflah, masalah kerjaan nanti ke kantor kalau ini selesai tadi sudah di kantor, sekarang waktunya ibadah. Ini ada tamu, silaturahim, nanti ke masjid, nanti ke pengajian. Jadi gini, ini ada orang ngantarin duit ditolak, ngantarin duit ditolak. Besok ke kantor, kalau mau urusan kerjaan besok di kantor. Sekarang sudah waktunya ibadah. Luar biasa gini, subhanallah. Ini jadi saya ngaji sama beliau dalam hal kehidupan langsung. Kan ngaji itu udah harus kita, kalau kehidupan itu pun mengaji kita. Nah, di situ semakin diberi rezeki oleh Allah, semakin tenang hati. Bukan tambah galau, bukan tambah panas, tidak. Makanya kadang-kadang orang tidak diberi oleh Allah proyek ini, kok tidak dapat ini, kok kerja tidak dapat. Jangan sedih, itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama
a'taka, kata Sayyidina Athaillah, terkadang Allah itu ngasih kamu, sebenarnya Allah akan melempar kamu. Tapi terkadang Allah menolak. Kita doa belum dikasih, sebenarnya Allah ingin engkau dimasukkan dalam golongan hamba yang didengarkan terus doanya. Sebab orang itu kadang-kadang kalau sudah jadi lupa apa? Kalau sudah jadi lupa. Cuman satu aja kalau lupa jadi pil KB. Oh, kalau pil KB lupa jadi. Nah itu. Jadi jangan tinggalkan doa sama orang tua. Kapan? Setiap amaliyah dia niatkan orang tua, mau bersedekah untuk abah mama, mau sholat duha, assalamualaikum ya Allah untuk abah mama, baca Quran al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Siapa orang tua kita? Tiga. Pertama, orang yang melahirkan engkau. Ini orang tua, abah mama kita. Apa masih ada? Ada. Siapa? Min Tuhan, anaknya yang kau nikahi. Jadi kita harus baik sama mereka. Nah, ketiga, guru kita. Makanya Nabi Muhammad adalah guru kita, orang tua kita. Istrinya Rasulullah yang dinikahi sebagai ummahatul mu'minin. Dan paling tinggi derajatnya dari tiga orang tua kita, mintu hak kita, derajat yang paling tinggi adalah guru. Maka guru jangan ditinggalkan, didoakan. Uqaddimu ustadi ala nafsi walidi wa inna lani minhul fadlu was'am. Dalam kitab Al-Ala, uqaddimu ustadi, aku dahulukan kepentingan guruku, ala nafsi walidi, mengalahkan urusan ibu bapak. Walaupun aku mendapatkan kemuliaan dari ibu dan bapakku. Kenapa yuk? Sebab orang tua kita yang mengukir jasad kita, guru kita yang mengukir ruh kita. Jasad akan hancur, ruh akan kekal. Ruh akan kekal. Makanya guru jangan jangan Fatihain guru kita, orang tua kita, mintu hak kita. Kita doakan terus, jangan putus-putus. Semakin sampai sering mendoakan, maka semakin banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa malah maaf, kalau bisa biasakan sholat birrul walidain. Tahu sholat birrul walidain? Malam Kamis atau malam Jumat antara maghrib sama isya. Salatnya cuma 2 rakaat. Usolli sunnatan li birril walidaini. Ya Allah, aku niat sholat untuk bakti kepada abah mama 2 rakaat. Fatihah, habis itu ayat kursi 5 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 5 kali, An-Nas 5 kali. Rakaat pertama. Rakaat kedua tetap Fatihah sekali, ayat kursi 5 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 5 kali, An-Nas 5 kali. Tutup, salam, beristighfar, syukur-syukur, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya
wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 15 kali. Kalau kepanjangan astagfirullahaladzim 15 kali. Kalau kepanjangan tadi, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau solawat paling sempurna solawat Ibrahimiyah yang kita baca di waktu sholat. Kepanjangan yang pilihan aja Pak. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad 15 kali. Terus berdoa. Doanya begini, ya Allah, seluruh pahala sholat ini ulun hadiahkan untuk abah mama ulun. Maka kata Nabi, engkau telah membayar hakmu kepada orang tuamu. Artinya kita ini sudah dianggap bakti sama orang tua. Sholat itulah, maaflah, seandainya saya bilang tadi bumi ini berupa emas dan perak, kita hadiahkan kepada orang tua kita, belum seperempatnya, belum. Tapi ketika kita sholat tadi, kita hadiahkan. Faqad adaita haqqaha, kau telah membayar hak orang tua. Artinya pahalanya sholat ini luar biasa. Hanya Allah yang tahu. Tahu kalau tata caranya tadi sholatnya? Nih, tahu. Kalau enggak tahu, ada YouTube-nya. Diulang-ulanglah. Saya kira cukup itu dulu. Mungkin yang belum ada dapat undangan, ibu-ibu tadi, Pak Haji belum dapat undangannya. Itu dikasih tadi. Di situ undangannya tadi. Nah, di situ tidak ada kan? Di situ di bawah itu. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampunkan dosa kami semuanya ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sayangi keduanya ya Rabb, sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil kami. Lemah lembut kepada keduanya di waktu usia senjanya, di waktu lemahnya beliau, sebagaimana dulu beliau menyayangi kami. Lemah lembut kepada kami di waktu kami masih bayi. Pandang keduanya dengan pandangan kasih sayang, pandang keduanya dengan pandangan ridho. Ampunkan dosa guru-guru kami semuanya ya Allah, dan ampunkan pula dosa keluarga kami, istri-istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, cucu-cucu kami, zuriat kami, murid-murid kami, dan seluruh jamaah kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, dan ampunkan pula dosa orang yang kami pernah punya salah kepada mereka ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang kami peroleh bila ta'amin wala masyaqqah. Innaka anta Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka malan katsiran tu'inuna ala fi'alin. Berikan kepada kami rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, yang dengan rezeki itu kami tumanina ibadah kepadamu. Dengan rezeki itu kau menyebabkan ridho kepada kami. Dengan rezeki itu ya Allah menyebabkan kami sampai ke dalam surgamu. Dengan rezeki itu kami bisa memandang wajahmu yang mulia ya Allah. Kumpulkan kami semuanya nanti di surga dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami semuanya nanti ya Allah di dalam surga dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami semuanya nanti di dalam surga-Mu ya Allah dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.